Kenapa kamu nipu orang memakai artikel BBC News dan kamu tuduh BBC News nanti kalau nipu tuntut dia. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo dan kita akan bahas lagi soal Nandar cuy. Yang mana orang ini kayaknya di YouTube udah beredarnya nggak jelas gitu. Saya pikir bertahun-tahun nggak ketemu dia, makin pinter. Ternyata yang enggak, tetap begitu aja nggak berkembang. Bahkan otaknya makin kotor cuy. Dia fitnah-fitnah Kristen, fitnah-fitnah Yesus dengan artikel yang dia sendiri nggak tahu itu artikel itu bahas tentang apa. Kita langsung aja nonton videonya. Ya, ini BBC nih. Kalau BBC berdusta dilaporkan aja. BBC News Indonesia. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Di situ dinyatakan Maria Magdalene isti. Bahasa Ibrani itu Maria Magdalena adalah istriku. Tuh, ayo Bapak sahadat. Loh, udah saya ini tadi. Kalau ini BBC News Indonesia loh. Ini papirus tentang istri Yesus dibayar. Para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri ternyata tidak palsu ya. Papirus ditemukan 2 tahun Yesus menikah. Setelah kertas papirus itu ditulis ternyata itu asli Pak Ustadz. BBC itu berita aslinya itu dari London. Halo Pak Nandar. British Broadcast Commission singkatannya. Tahu dong? RRI-nya Inggris, RRI-nya Inggris. Tuh. Bapak ini kan Ustadz kan, Bapak? Ya. Tadi minta data. Ya, itulah ya Nandar ya. Kalau nggak nipu bukan Nandar namanya cuy. Ya, kali ini kita akan bahas tentang dia yang mana mengatakan bahwa Yesus itu di papirus tulis bahwa dia menikah dengan Maria Magdalena. Dan itu dikuatkan dengan artikel tulisan dari BBC News. Dan katanya kalau BBC bohong ya laporkan dia dong gitu ya. Sebenarnya di sini yang bohong BBC-nya atau kamunya Nandar. Kita akan lihat aja langsung ke beritanya ya. Ini dia yang diambil Nandar tadi ya. Nah, lihat nih. Ini papirusnya nih cuy. Kelihatan ya, kelihatan jelas ya. Ini papirus tentang istri Yesus ternyata asli dan ini BBC News Indonesia. Dan artikel ini ditulis 11 April 2014. Lama banget ya. Apakah benar ini asli? Sebenarnya kalau kita lihat ya dari judulnya aja, papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Ternyata asli ini mungkin maksudnya papirusnya benar-benar ada gitu kan ya. Contohnya kayak gitu. Papirusnya ini asli, beneran ini papirus gitu loh. Tapi apakah ada membicarakan tentang istri Yesus? Ini yang sebenarnya Nandar nggak ungkapin. Ya memang dia kan berencana untuk bohong. Itu kan inti dari segala sesuatunya. Kebohongan si Nandarudin gitu loh. Ya kita akan baca aja pelan-pelan cuy. Para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri Yesus ternyata tidak palsu. Tidak palsu berarti asli ya. Saya perbesar aja supaya teman-teman bacanya enak. Nih, gede ya, ini udah besar nih. Tidak palsu. Kertas papirus yang disebut surat kabar Vatikan palsu itu berusia sekitar 1000 tahun. Lama ya. Papirus ditemukan 2 tahun lalu itu satu-satunya teks yang menyebut Yesus menikah. Setelah kertas papirus itu diteliti, Sekolah Teologi Harvard Divinity School menyebutkan potongan itu berasal dari antara abad ke-6 dan ke-9. Nah, kita akan bahas ini. Dari bagian ini saja, ke-6 dan ke-9 ini sudah nggak bisa dikatakan bahwa papirus ini, kalaupun ada isinya tentang Yesus, jelas pasti dia nggak valid. Karena dia ditulis pada abad ke-6 dan ke-9. Ya ke-6 itu tahu sendiri itu sejaman dengan apa. Ke-9 sudah tahu sendiri umurnya jauh nggak dari Yesus. Terus kalau menyebut Yesus itu menikah, ya mana mungkin valid kecuali didukung sama tulisan bukti dari abad yang mendekati Yesus. Nah itu jauh banget cuy. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Yesus itu dibuktikan menikah dengan teks itu? Nandar ini memang nggak banget ya. Tapi ini terletak penipuannya Nandar. Kita akan cek ya. Namun para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri.
Ini yang Nandar nggak mau baca kan. Ini tetap loh, artikelnya tetap di Papirus tentang istri Yesus ternyata asli, tapi ternyata di sini dibilang apa? Namun para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Tidak membuktikan. Nah kalau Nandar jujur loh, masa dia nggak baca itu? Ya memang sengaja dia mau nipu, kan intinya gitu saja. Memang tujuan Nandar tipu-tipu. Saya pikir ilmu dia itu udah berkembang gitu loh. Udah bisa ngerti mana yang benar, mana enggak. Tapi ya tetap gitu, mentok gitu. Mentok segitu-gitu aja, memang nggak akan ada harapan deh. Mau puluhan tahun, mau ribuan tahun pun akan tetap kayak gitu. Kotor, mesti disikat itu. Banyak keraknya. Ya kita lanjut ya. Karen King, ini sama ya, artikelnya tetap sama. Nanti pikir pindah artikel. Karen King, sejarawan dari Sekolah Teologi Harvard, mengatakan teks itu hanya menunjukkan bahwa sejumlah umat Kristiani zaman dulu membicarakan tentang peranan wanita dan perkawinan dalam gereja. Isinya itu peranan wanita dalam apa tadi? Dalam perkawinan dalam gereja. Peranan wanita perkawinan dalam gereja itu peranannya apa? Jadi pembahasannya tentang itu. Tidak ada dibahas di situ tentang Yesus menikah. Apalagi dikatakan Maria Magdalene isti. Itu aja, itu pun mungkin hafal bahasa Ibrani. Isti itu pun bisa 40 hari 40 malam nih Nandar ini. Gak ada Dar. Gak usah kok ngarang-ngarang. Nah, kita lanjut ya. Hasil penelitian itu diterbitkan di internet oleh Harvard Theological Review Kamis tanggal 10 bulan 4. Potongan papirus yang disebut Gospel of Jesus Wife diumumkan dalam konferensi para akademisi pada 2012. Nah, ini kan sebenarnya ulahnya film Da Vinci Code ya. Ya namanya cocokmologi filmnya juga ya, jadinya kayak gitu. Papirus itu ditulis berabad-abad setelah Yesus meninggal. Dan kesalahan tata bahasa di papirus itu menunjukkan penulisnya hanya mengenyam sekolah dasar, bayangin ya. Hanya mengenyam sekolah dasar. Jadi kalau kita bisa merujuk pada apa yang dikatakan oleh Nandar, di mana Nandar mengatakan dia ini benar-benar Yesus ini menikah, ini buktinya. Ayo sekarang kamu syahadat, apa-apa Nandar? Kasih bukti yang valid dong, yang konkret dong. Jangan cocokmologi. Masa barang yang udah jauh banget ya, bahkan 6 abad, 9 abad, terus kamu jadikan bukti untuk ngomong itu. Bahkan tulisannya pun itu tulisan anak sekolah dasar menurut penelitian. Grammarnya, tata bahasanya gak jelas. Kenapa kamu nipu orang memakai artikel BBC News dan kamu tuduh BBC News nanti kalau nipu tuntut dia. Loh, BBC News itu menyatakan dengan valid bahwa tulisan papirus itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu menikah. Kamu yang plesetin papirus nih. Kamu yang plesetin BBC News untuk mendukung argumentasimu dan mengatakan bahwa Yesus menikah. Gimana pikiranmu Dar? Kotor, kerak-kerak itu disikat dikit lah. Jangan simpen di kulkas terus juga itu. Beku, gak bisa dipakai mikir nanti Dar. Nah jadi teman-teman, pelajaran kita dapat dari ini. Jangan cepet-cepet percaya apa yang diomongin. Kalau mulutnya udah licin, banyak nipu, ya konco-konconya kayak nama ini udah. Namanya aja ditipuin, ngaku Yonatan Nandar. Namanya Nandar Sunandar. Nandar. Oke lah. Doain Nandar nih ya supaya makin pinter gitu loh. Masa begitu-begitu terus nggak ada perkembangan puluhan tahun Dar kamu ini. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.